supaya kita tuh dapat esensinya gitulah kira-kira. Karena mau nggak mau kan kalau kita ngomongin hidup itu konsepnya pasti akan berkaitan sama hukum hidup kan, atau yang kita sebut sebagai yang namanya hukum semesta gitu. Karena kita mau nggak mau, suka nggak suka, nggak bisa lepas dari ini gitu. Kan kalau balik ke sistem gitu ya, mau nggak mau kita bicara dari konteks yang namanya hidup itu selalu ada hukum gitu. Kan pernah kita bahas ya bahwa si hukum ini tuh pasti akan terjadi gitu. Entah itu nanti kita bicara hukum tabur tuai lah, entah nanti kita bicara hukum repetisi lah, dan seterusnya gitu. Ada sekitar 20 hukum lah ya gitu kira-kira. Nah, sementara kan kalau kita bicara dalam konteks hidup, bagaimana kita mengalir dalam hidup kan? Intinya adalah flowing ini nih, gitu. Karena kalau kita bicara masalah hidup, hidup itu adalah sesuatu yang namanya kedinamisan gitu. Maka orang sekarang bukan pusing sama hidup, tapi pusing sama drama hidupnya gitu. Bukan pusing sama hidup, tapi pusing sama gaya hidup gitu misalnya. Maka stres, depresi, anxiety itu bukan masalah hidupnya, bukan. Tetapi justru bukan esensial hidup, bumbunya hidup itu yang membuat kita menjadi sesuatu hal yang dalam tanda petik drama aja gitu intinya. Maka kalau kita banyak ngasih drama hidup, dramanya pasti akan tumbuh gitu. Kan hukumnya bahwa apa yang dikasih makan pasti tumbuh gitu. Tapi kalau kita banyak ngasih makan hidupnya, ya hidup itu sendiri yang akan tumbuh gitu. Nah, yang menarik adalah kita tidak mengerti dan tidak menelaah hidup karena kenapa? Kita sudah lahir di dalam sebuah yang namanya drama gitu. Kan kita semua didramakan di hidup ini gitu. Contoh ya, saya kasih contoh. Kalau kita bicara dalam konteks drama hidup, jadi ada drama hidup dan ada hidup. Hidup nanti akan saya sebut sebagai realitas gitu. Drama hidup akan saya sebut sebagai dualitas gitu. Contoh aja. Teman-teman, kalau saya kasih pilihan sakit atau sehat, mending milih yang mana? Hah? Sehat. Kenapa begitu? Karena bisa melakukan banyak hal. Karena bisa melakukan banyak hal aktivitas ya. Oke. Sekarang saya tanya, sakit dan sehat pasti ada dalam hidup nggak? Pasti. Betul nggak? Nah, artinya dalam realitas itu tidak ada benar salah, baik dan buruk gitu. Karena realitas itu selalu netral sebetulnya. Yang tidak membuat netral adalah pandangan kita terhadap hidup. Maka kata kuncinya adalah ketika realitas ini hadir, ini adalah sebuah kenetralan, nanti dualitas kita lah nanti yang perlu diselaraskan ke dalam sebuah yang namanya realitas gitu kira-kira. Makanya kenapa orang kalau sakit itu menderitanya bukan gara-gara sakit sih sebenarnya. Karena dia pengen sehat gitu. Menderitanya bukan gara-gara kehilangan, karena dia pengen punya gitu kira-kira. Padahal kalau kita mau bicara sehat dan sakit, dua-duanya realitas yang sama gitu. Dua-duanya pasti datang ke dalam diri kita gitu. Berarti kata kuncinya adalah bukan kejadiannya, tetapi bagaimana kita menyikapi kejadiannya. Betul nggak? Nah. Karena kalau kita ngelihat dan menyikapi, dan ini di sini kita akan sebut sebagai sudut pandang, atau kita akan bicara pakai konsep yang paling sederhana namanya bagaimana kita memaknai, dah itu aja. Contoh, bisa nggak seseorang sakit karena dia sakit akhirnya dapat pencerahan? Bisa nggak? Bisa. Berarti sakit hal baik atau hal buruk? Netral. Betul nggak? Karena dalam sakit saya bisa mendapat pencerahan misalnya. Ataupun dalam sehat saya jadi lupa untuk mendapatkan pencerahan karena kenapa? Saking sehatnya saya ngerjain segala sesuatu, maka nanti kita ngerti jalur pencerahan itu rata-rata pasti melalui jalur yang namanya penderitaan gitu. Orang sakit dulu, menderita dulu. Makanya kalau dalam tradisi Islam ya suka ada yang nanya ke saya gini, gimana cara sholat khusyuk? Gampang, menderita aja pasti sholatnya khusyuk banget, dah gitu kira-kira. Pasti Allah. Nah, kalau lagi happy biasa aja. Mungkin nggak sholat gitu misalnya. Kenapa orang lagi happy gitu? Tapi di wilayah derita, di wilayah sakit, di wilayah nggak enak, disitulah terjadi pertumbuhan yang namanya kesadaran kehidupan gitu. Maka pelajaran terbaik dalam hidup selalu ada di tempat yang kita nggak suka gitu.
Karena kalau kita muter-muter di tempat yang suka, kita nggak akan bertumbuh. Makanya concernnya itulah yang sering disebut dengan yang namanya masalah gitu kira-kira. Kenapa kita dikasih masalah? Masalah adalah alat untuk bertumbuh. Maka kalau nggak ada masalah, kita nggak mungkin maju, nggak akan mungkin bertumbuh gitu. Cuman sudut pandang begitu dapat masalah, masalahnya tidak diterima sebagai pertumbuhan, yang ada dijadikan drama, maka masalah bisa jadi tempat bertumbuh atau masalah bisa menjadi luka gitu kira-kira. Nah, sorry nih ya, 95% tuh milihnya ke sini, bukan ke sini. Makanya kesusahan, kesulitan, semuanya itu dianggap sebagai kesialan hidup, dianggap sebagai hal buruk, dianggap sebagai hal yang nggak asik gitu. Padahal di balik itu semua, tanpa namanya masalah, kita nggak mungkin ada di stage ini, di kesadaran ini gitu. Sampai sini oke dulu. Sip ya? Dapat ya? Berarti kita bicara bahwa kalau ada dalam dualitas, nanti mau ngomongin perang lah, mau ngomongin kondisi ekonomi lah, mau ngomongin apa. Once kita terjebak di sini, nggak akan ada selesainya aja. Karena sampai kapanpun perang nggak akan pernah berhenti gitu. Sampai kapanpun kejahatan nggak akan pernah nggak ada gitu. Kenapa? Karena selalu ada hukum yang disebut yin yang, semuanya berpasangan. Jadi kalau kita, wah suatu saat nanti akan semuanya clear, damai, nggak akan ada. Kenapa? Listrik nyala itu perlu positif dan negatif yang sama gitu. Baru dia bisa nyala. Maka hidup jangan pengen positif mulu, nggak bisa gitu. Justru ketika kita menerima positif negatif dengan kesadaran yang selaras, dia akan menyala. Ini. Karena kalau positif sama positif nggak bisa, negatif sama negatif nggak bisa gitu. Justru bukan menghilangkan salah satu, tapi nanti inilah yang disebut dengan yang namanya menyelaraskan, selaras gitu. Makanya selaras dalam bahasa kerennya disebut harmoni. Harmoni kalau bahasa di Islamnya disebut tumakninah. Nah, makanya sholat itu kan harmonisasi antara jasad sama jiwa misalnya. Puasa itu harmonisasi antara biologis sama jiwa misalnya. Karena kata kuncinya adalah melakukan sesuatu yang harmoni. Maka sholat tumaninah dong, apa? Oh, harmoni antara jasmani dan rohani gitu. Karena nanti kata kuncinya adalah di harmoni itu sendiri gitu. Jadi kalau sekarang kita ngelihat satu sudut pandang, akan melihat memiliki image yang, oh ini buruk, ini baik, ini buruk, ini baik. Dari mana datangnya? Dari sini nih, gitu. Nah, kalau masih pusing-pusing di sini, kita akan hidup dalam konteks polaritas terus. Benar, salah, baik, buruk. Benar, salah, baik, buruk. Apa yang terjadi? Sulit menerima realitas hidup gitu. Dan orang hari ini banyak banget yang kabur dari realitas gitu. Realitasnya begini, nggak mau terima, kabur dia. Semakin kita kabur dari realitas, kita akan muter ke masalah yang sama gitu. Jadi, kalau kita punya masalah yang itu lagi, berarti kita tidak menyelesaikan stage realitas yang hadir dalam hidup kita. Makanya muter di situ gitu problemnya. Cuman beda orang, beda kantor, beda situasi, beda klien, tapi masalahnya itu terus gitu misalnya. Karena kenapa? Ada luka yang belum sembuh dalam tanda petik. Nah, maka siapapun yang di luar diri kita sebenarnya mau mengajarkan kita untuk mengenal luka kita masing-masing gitu. Makanya teman-teman, pertemuan siapapun, khususnya pasangan, pertemuan dan pasangan pasti didasari dengan luka psikologis yang sama, makanya ketemu. Untuk saling menyembuhkan gitu. Nah, kata kunci menyembuhkan adalah apa? Menerima realitas. Melampaui dualitas untuk menerima realitas. Nah, dalam dualitas ini nanti ada yang disebut dengan yang namanya ego gitu kira-kira. Nah, ego ini nanti yang akan jadi musuh besar hidup kita gitu. Jadi jangan salah, kita tuh nggak pernah perang sama siapapun. Kita hanya perang dengan ego kita masing-masing. Kita hanya perang dengan yang ada di dalam diri kita. Perang terbesar tuh perang yang terjadi di dalam diri kita gitu. Antara realitas yang terjadi dan keinginanku terhadap realitas gitu. Makanya keinginan dalam perspektif bahasa Arab disebut hawa nafsu gitu. Kan yang bikin kita ribet karena pengen ya. Kalau nggak pengen mah enggak gitu. Orang yang sakit hati tidak terpilih menjadi gubernur karena orang ini pengen jadi gubernur gitu. Kalau nggak mah biasa aja gitu.
Orang yang sakit hati tidak mendapatkan uang banyak karena dia menginginkan. Maka keinginan ini penting sekali untuk dikontrol gitu. Bukan berarti nggak punya keinginan, tapi keinginan yang selaras atau yang disebut dengan yang namanya harmoni gitu. Maka kalau ego lebih besar daripada realitas, korupsi lah, jahat lah, karena dia dikuasai sama ego gitu. Karena kenapa? Pengen cepat, pengen nggak berproses, nggak mau berproses, shortcut lah gitu kira-kira. Dan jangan lupa satu hukum bahwa segala sesuatu yang cepat datang pasti cepat hilang, udah pasti aja. Makanya kesuksesan yang berproses itu jadi karakter, tapi kesuksesan yang shortcut itu pasti jadi kesombongan gitu. Dan semuanya pasti akan membawa kita menuju kepada gelombang atau yang disebut dengan yang namanya dualitas gitu. Nah, bahasa gampangnya, kalau pakai bahasa teologis, dualitas disebut neraka, realitas disebut surga gitu. Jadi saya mau ada dalam sibuk dualitas, berarti panas, nggak enak gitu misalnya. Tapi kalau saya mengalir dengan realitas seperti air yang mengalir gitu kira-kira. Maka kontekstualnya ketika kita menyadari dua hal ini, kita bisa mempelajari hidup dalam kehidupan kita karena masing-masing kita pasti punya kurikulumnya masing-masing gitu. Gitu. Sampai sini oke dulu nggak? Dapat ya? Jadi kalau sekarang kita debat nih, salah, benar. Sebenarnya hidup tuh nggak ada benar salah juga sih. Yang ada benar dan kebenaran yang lain, betul nggak? Karena orang lain juga ngerasa benar nanti gitu. Ngerasa benar gitu. Contoh, teman-teman ini berapa? 2. Enggak, yang saya tanya yang bawahnya 3 gitu misalnya. Bisa berantem nggak? Benar nggak? Ya kan gitu kan? Kan ini multi perspektif gitu. Ini gini, macam-macam. Karena nanti kita terlimitasi oleh sesuatu yang sempit gitu. Padahal nanti kita ngerti bahwa mau ini 2, mau ini 3, tergantung dari sudut pandang, betul nggak? Tergantung dari bagaimana kita melihat, jarak kita melihat. Kalau yang melihatnya 1 kilo, mah nggak kelihatan juga, nggak tahu dia berapa gitu. Nah, itulah kenapa kita sebagai manusia, teman-teman tahu ya, simpanse sama kita tuh bedanya cuma 1,23% lah gitu aja. Kita kurang 1,23% jadi simpanse aja. Artinya apa? Satu poin yang paling penting dikasih kepada wujud yang namanya manusia, nomor 1 itu yang namanya akal, yang nanti outputnya memori gitu. Dan yang kedua yang disebut imajinasi. Nah yang menarik, 2 tools hebat yang dikasih semesta ke kita, yang seyogianya dijadikan sebagai menciptakan untuk manfaat gitu. Tapi 2 tools ini justru malah membunuh kita. Karena hari ini orang stres bukan sama siapa-siapa, tapi sama memorinya sendiri. Aduh kedulu lagi. Bahkan yang belum terjadi bisa stres hari ini, imajinasi. Nanti gimana ya? Ini mundur jadi depresi, ini maju jadi anxiety. Udah aja. Berarti kita tidak menggunakan akal dan imajinasi, memori dan imajinasi tepat guna. Kenapa? Karena kita terjebak dalam dualitas ini gitu. Makanya kalau di dualitas pasti kuncinya berantem, beda pendapat, marah-marah, anxiety dan seterusnya. Pasti vibrasi frekuensinya rendah aja. Gitu. Makanya teman-teman semua agama ngajarin melampaui dualitas. Pelampauan dualitas itulah yang disebut wisdom gitu. Bijaksana, Buddha, hikmah, nah, apapun lah, terserah penamaannya lah. Karena itu semua cuma mau bicara bahwa belajarlah menjadi wisdom gitu. Karena begitu ada wisdom, mengedepankan pengertian daripada menilai. Karena boleh jadi saya menilai dulu, berdasarkan limitasi pengetahuan saya ngomong dia salah. Padahal mungkin pengetahuan saya belum nyampe. Bisa begitu nggak kira-kira? Chaos duluan gitu. Salah. Benar. Dari mana? Pengetahuan kita yang benar-benar terlimitasi gitu. Karena kita tahu bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu gitu. Yang bahaya begitu mulai masuk kepada yang namanya belief system. Diberitakan 1 juta orang berkumpul, realitasnya cuma 1, bisa nggak? Bisa. Kita percaya sama berita yang nggak kita lihat langsung, menjadi sebuah belief system. Kita percaya kepada sesuatu yang quote and quote adalah ilusi gitu misalnya. Maka kita nggak benar-benar tahu apa yang terjadi. Maka dari semua yang disebut dengan realitas adalah benar-benar apa yang kamu alami. Makanya disebut pengalaman. Sementara kalau yang bukan yang belum dialami disebut pengetahuan.
Maka maaf ya, orang berpengetahuan tinggi belum tentu berpengalaman. Orang yang berpengetahuan tinggi belum tentu dia bisa nerima realitas. Terbukti orang yang makin pintar makin stres dalam penelitian. Kenapa? Dia nggak bisa melampaui ini gitu. Makanya kalau kita ngomong dalam hidup, kenapa ada IQ, ada EQ, ada SQ gitu misalnya. IQ itu berpengaruh cuma 4% dalam hidup. Pinter sih, tapi nyebelin, nggak akan ada teman. Benar nggak? Emosinya nggak asik gitu. Makanya EQ itu sangat berpengaruh lebih dari 40%. Sisanya ada di sini gitu. Dan kata kunci kita kan adalah berkontribusi. Maka hidup itu kolaborasi, nggak bisa. Bahagia itu nggak bisa sendirian. Membentuk sistem community gitu. Makanya kata kuncinya dari apapun yang paling tinggi adalah bermanfaat gitu kira-kira. Apa sih manfaat kita kepada society gitu intinya. Nih kata kuncinya ada di sini. Dapat dulu teman-teman. Supaya nanti teman-teman bisa menerjemahkan ini sama perang lah, sama kasus, kejadian, kehidupan. Kita tuh semua cuma ribut-ribut antara realitas, dualitas, realitas, dualitas, realitas, dualitas. Dan ketika terjebak di sini, pasti sumpek gitu. Kenapa? Aku terlimitasi dengan nilaiku yang aku mengkerdilkan diri. Karena kenapa? Karena pengetahuannya nggak diupdate gitu misalnya. Makanya kenapa belajar tuh penting. Karena kalau tidak belajar, kita nggak ngeluasin pemaknaan dari dualitas kita gitu. Maka semakin luas pembelajaran kita, semakin kita bisa menerima realitas. Maka sorry ya, orang yang tidak berpengetahuan, itu sulit menerima realitas pasti. Makanya knowledge itu penting pisan, penting banget gitu, secara esensi. Sampai sini oke dulu? Dapat ya? Clear ya? Inti dari cerita saya semua ini, nomor satu yang kita bisa pelajari dari semua ini adalah jangan terlalu cepat menilai sesuatu gitu. Karena begitu kita terlalu cepat menilai sesuatu, penilaian kita itu terlimitasi oleh apa? Oleh pengetahuan kita, oleh dualitas kita gitu. Makanya kalau orang mainnya nggak jauh, udah aja. Nggak banyak tahu gitu misalnya, nggak banyak ngerti gitu, dia akan sempit pasti gitu. Karena pengetahuannya segitu terus. Tapi begitu dia banyak keluar main lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, dia akan lebih banyak melihat realitas yang berbeda dalam hidup ini gitu. Makanya kalau beda ya, orang yang cuman main satu kotak sama orang yang main satu papan tulis, pengetahuannya pasti beda gitu. Nah artinya itulah yang disebut meluaskan diri gitu. Apa sih makna meluaskan diri? Meluaskan diri dari dualitas yang sementara kita punya sekarang. Dan teman-teman jangan lupa ya, hidup itu selalu koma gitu, nggak ada final. Aku tahu sekarang koma, kenapa pengetahuanku sekarang bisa expired, besok meluas gitu. Dulu kita ngomong salah, baru ngerti, oh iya ya gitu. Makanya balik lagi, semua ini adalah proses yang dinamis yang nggak ada berhentinya gitu. Makanya ini sering disebut ongoing proses lah gitu kira-kira. Makanya balik lagi, kata kunci dalam hidup itu adalah prosesnya. Hasil tuh nggak penting. Kalau kita terlalu mikirin hasil, kita nggak mencintai prosesnya. Kalau kita nggak mencintai prosesnya, kita akan terjebak dalam masa lalu, masa depan. Masa lalu, masa depan. Dan kita selalu mencari sesuatu yang nggak ada gitu. Padahal once kita stay dalam proses, stay dalam menanam, setiap apapun yang kita tanam pasti tumbuh, pasti. Jadi nanti tinggal tunggu jatuh tempo gitu. Pasti tumbuh dia. Nah, yang menarik ada hukum tabur tuai. Kalau saya hari ini nanam, nggak usah khawatir besok nggak tumbuh, nggak usah. Bagaimana saya mau khawatir besok nggak makan, besok nggak dapat, besok nggak kebagian ketika hari ini saya memberi? Kenapa? Apa yang saya beri pasti kembali gitu. Nah kebanyakan orang nanam nggak mau, pengen panen gitu kira-kira. Nanam enggak, tapi berharap kapan ya panen. Lah gimana mau panen orang lu nggak nanam gitu misalnya. Maka kata kuncinya adalah dalam menanam ini. Nggak tahu panennya mau 5 tahun, mau 6 tahun kan nggak terlalu penting sebenarnya. Karena kata kuncinya adalah stay in progress di sini. Nah, wilayah hidup adalah wilayah proses. Maka bukan petani yang menumbuhkan padi gitu. Tapi kalau nggak ada petani, padi nggak akan ada gitu. Itu sih poin pentingnya. Oke dulu sampai sini teman-teman. Sip ya. Oke ini pemanasan dulu gitu ya. Nah baru kita masuk ke bab saya rasa penting kita mulai dari sini. Oke sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Dari dari bagan-bagan ini gitu. Siapa tahu ada sparkling idea atau apa gitu.
Karena mengatur ego gimana sih, Om? gimana? Cara mengatur ego. Cara mengatur ego. Oke. Kalau kita mau mengatur ego, bagaimana kita mau mengatur kalau kita nggak kenal? Tahu nggak? Berarti kita penting untuk melakukan yang namanya pengenalan. Makanya semua pembelajaran apapun mau diambil dari filsafat lah, tasawuf lah, apapun kata kuncinya adalah mengenal diri. Ini kata kuncinya. Karena kalau aku mengenal diri, aku pasti percaya diri. Kalau aku percaya diri, pasti aku tidak menjual diri. Nah, ini penting. Karena hari ini ada orang menjual diri gara-gara jadi korupsi, menjual diri jadi ngejelekin orang, nurunin orang, sikut-sikutan. Kenapa? Dia nggak punya kepedean, dia nggak mengenal diri gitu. Kan chaotic terjadi ketika kita nggak punya pengenalan terhadap diri. Akhirnya kita nggak kenal diri, akhirnya kita nggak kenal passion gitu. Akhirnya ya udah, jalan aja dulu. Bagus sih, tapi perjalanan yang tidak membawa ke pengenalan diri, kita akan muter-muter di sini. Jadi judi gitu. Kayaknya gitu misalnya. Jadi akhirnya nyoba penting, tetapi ketika kita mulai masuk dalam mencoba itu untuk masuk ke pengenalan diri, kita akan lebih bisa menguasai diri gitu kira-kira. Ya itu dulu ya. Oke, makasih Mas. Kita masuk ke situ nih pelan-pelan. Oke. Sekarang pertanyaannya, ego itu netral by the way. Teman-teman sekarang belajar kalau nggak ada ego nggak mungkin. Karena ego itu nanti kaitannya sama apa? Sama energi misalnya. Nah nanti kita bagi nih, si energi itu selalu ada dalam dua vibrasi. Ada ego yang positif, ada ego yang negatif. Ego yang positif itu konstruktif. Dia membangun. Ego yang negatif dia destruktif. Nah, saya mau jawab cepat dulu Mas. Gimana cara mengendalikan ego? Simple, mau ngapa-ngapain, jeda dulu, terus tanya, untuk apa? Dah, ini dulu nih penting. Begitu nggak? Ini untuk apa ya? Rata-rata jeda dan untuk apa? Ini nggak dilakukan. Kenapa? Karena 95% yang kita lakukan automatic. Betul nggak? Jalanin aja. Jalanin. Nggak ada jeda. Contoh, mau ada postingan. Nggak ada mikir untuk apa dulu. Komen aja karena terpancing oleh ego. Jadi ini nanti ada kaitannya juga sama emosi gitu. Karena saking emosi, critical thinking jadi off. Keluar dulu ucapan yang kotor misalnya. Begitu posting apa, udah mulai tenang, baru mikir, gua ngapain ya tadi posting gitu? Pernah gitu nggak? Betul nggak? Berarti apa? Emosi mendahului kesadaran. Emosi mendahului semua hidup. Drama hidup yang menjadi kontrol atas diri kita gitu. Dan sorry itu terjadi 95% gitu. Makanya teman-teman penting banget untuk berbicara why. Diam dulu aja. Oke. Ada sesuatu, impuls, diam. Ini bagusnya saya respon gimana ya gitu. Karena jangan lupa yang datang ke kita pertama kita nggak bisa nolak. Yang kedua nggak ada baik nggak ada buruk, semuanya netral. Tergantung gimana? Tergantung respon. Jadi masalah itu 10%. Respon itu 90%. Karena kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah respon kita terhadap orang lain. Capek banget harus merubah dia, mendingan aku ngerti gitu. Oh ya udah orang ini memang gini, beres. Betul nggak? Hal buruk dan nggak nyaman dalam hidup, kenapa? Karena kita pengen semuanya sesuai dengan keinginan kita. Dan yang penting menarik dalam konteks yang namanya realitas, semua orang hanya akan melakukan apa yang mereka mau, bukan apa yang kita mau. Berarti pertanyaannya adalah kebijaksanaan kita untuk melakukan penerimaan sesuatu yang berbeda gitu. Dan ini kan nggak bisa kalau nggak latihan gitu. Nggak mungkin kalau nggak latihan. Kenapa? Karena kalau tidak dilatih, si ego frekuensi rendah, si destruktif ini, dia akan kuat nih. Jangan lupa ya, kita ini adalah sesuatu yang kita repetisi. Jadi kalau teman-teman rajin banget julid, itu ahli julid gitu, udah aja. Maka ada orang ngomong, aku tuh nggak bahagia, ya nggak pernah dilatih masalahnya. Karena julid adalah skill, merendahkan adalah skill, menghargai skill, pelit juga skill gitu.
Happiness juga skill. Kenapa? Karena semuanya berkaitan dengan apa yang kita lakukan ulang-ulang gitu. Nah sekarang pertanyaannya teman-teman, cek aja, apa sih yang sering kali terpikirkan ulang-ulang sekarang, itu yang akan menjadi realitas hidup kita gitu. Personal reality, misalnya, lu kayaknya susah banget, hidup susah banget, hidup susah banget, susah aja semuanya hidup gitu. Kenapa? Karena become program namanya, nanti bentar lagi kita ngerti gitu. Nah jadi simpel mas, kalau tadi bicara gimana cara ngatur ego, simply pertama yang bisa kita lakukan adalah jeda sesaat untuk memutuskan, nanya dulu, penting nggak? Penting nggak gitu. Nah ini si penting nggak tuh di era modern tuh skip gitu. Mau penting mau nggak, yang penting ego gue kena dulu gitu. Makanya nyesel belakangan gitu misalnya. Tahu gitu. Nah, misalnya kan tahu gitu tuh musim gitu. Tahu gitu. Ya iya sih tahu gitu udah lewat gitu misalnya. Berarti ketika kita berbicara ada why inilah yang disebut tingkat namanya waspada. Alert. Dalam bahasa Quran, waspada itu disebut takwa gitu. Jadi orang yang takwa adalah orang yang waspada terhadap gerak-geriknya. Kenapa? Karena gerak-geriknya pasti kembali kepada diri kita gitu. Contoh, teman-teman jangan lupa ya, segala sesuatu bentuk yang kita lakukan keluar, yang pertama kali menerima dampaknya adalah diri kita dulu sendiri. Contoh nih ya, waktu kita marah, seakan-akan kita lagi memarahi orang lain, menyiksa orang lain, betul nggak? Seakan-akan kita lagi pokoknya marah, puas kamu ya, saya giniin. Tapi jangan lupa, marah 5 menit, sistem imun tubuh kita mati 6 jam. Yang direct impact ketika kita marah, benci, dengki, iri, dendam, bukan orang lain yang rugi. Tapi yang paling rugi adalah sistem diri kita gitu. Dan ini banyak gak disadari gitu. Kenapa? Karena nggak kerasa. Tahu-tahu cepat stres, tahu-tahu mulai kerasa psikosomatis, tahu-tahu darahnya tinggi, tahu-tahu stroke aja. Jadi nanti bertahap tuh. Dan semua sinyal-sinyal itu kalau kita nggak sadarin, kita akan terus ngasih makan terus si dualitas, ngasih makan terus drama, ngasih makan, dan ini jadi kuat gitu kira-kira. Nah kalau udah stroke mulai sadar, ya ampun sakit nih, diem. Jadi stroke baik atau buruk? Nggak baik nggak buruk. Kenapa? Orang proses kamu tiap hari marah kok gitu. Itu mah konsekuensi aja sih gitu. Kenapa? Karena segala bentuk apapun yang kita tanam, kalau kita nanam marah tiap hari, nggak mungkin dong nanam cabai keluar durian, bener nggak? Nanam marah tiap hari keluarnya apa? Stroke misalnya. Tapi nanam happiness tiap hari keluarnya apa? Sehat misalnya. Keundangan, milih makanan yang sehat atau yang enak? Enak ya? Belum tentu sehat gitu. Dan itu semua kata kuncinya apa? Free will, pilihan bebas kita untuk memilih apapun. Tapi jangan lupa setiap free will pasti punya konsekuensi gitu. Nah maka kalau teman-teman pernah dengar kata yin yang, kita akan selalu dapat sesuatu itu satu paket, sepaket. Di dalam hitam ada putihnya, di dalam putih ada hitamnya. Nggak bisa kita sepotong. Pengen punya pasangan, tapi nggak pengen ribetnya, nggak mungkin. Udah gitu aja. Nah, pengen ya punya pacar, tapi nggak pengen ribet, nggak bisa. Pacaran sama dengan ribet, udah gitu aja. Istri sama dengan nyebelin gitu misalnya. Suami sama dengan ribet gitu misalnya. Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini one whole package gitu. Nah, kalau kita pengen sebelah terjadi dan sebelah menolak, itulah kita sibuk dalam konteks yang namanya dualitas. Aku mah pengennya dia baik-baik aja, kalau enggak, kayaknya enggak deh gitu. Makanya kata orang ngomong I love you 99% pasti bullshit gitu. Pasti udah fix. Karena yang bukan aku mencintai kamu, bukan. Aku mencintai kategoriku ada di kamu sekarang. Makanya begitu dia berubah, kamu kok berubah ya? Kan hidup dinamis ya, gimana nggak berubah? Gitu. Dan ketika nggak mau ada perubahan, berarti dia lagi mati gitu. Sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang tidak dinamis, pasti mati. Maka kata kuncinya adalah adaptif. Bisa beradaptasi. Orang yang tidak bisa beradaptasi, pasti nggak akan bisa menikmati hidup gitu. Gitu terus. Berharapnya sama terus gitu. Kamu kok berubahnya sekarang? Lah, namanya juga hidup ya gitu. Pasti ada perubahan. Nah makanya kata kuncinya apa? Bukan berubah atau tidaknya, tapi menerima perubahan itu. Karena kenapa? Perubahan adalah hal yang pasti gitu.
Sip ya, teman-teman ya. Makanya nanti ini kalau dalam konteks berbicara tentang realitas dan dualitas, kalau dalam banyak perspektif ini adalah bagaimana kita hidup mau di kubu mana sih, di polar yang mana gitu. Mungkin kalau pakai bahasa yang sedikit ke teologis, realitas ini disebut tauhid gitu. Dualitas ini yang disebut musyrik gitu. Jadi orang yang musyrik itu bukan orang yang nyembah patung, bukan. Tapi pemikirannya mematung. Dia nggak mau berubah. Dari 5 tahun gitu mulu gitu. Dari 10 tahun lalu gitu mulu. Akhirnya kenapa? Dia tidak adaptif terhadap perkembangan zaman gitu misalnya. Stuck akhirnya di sini gitu. Stuck akhirnya dalam konteks apa? Level of thinking yang sama, kesadaran yang sama, tetapi hidup ini selalu dinamis gitu. Makanya kenapa segala sesuatu bentuk yang paling abadi adalah perubahan gitu. Makanya kalau nggak berubah ya udah. Kan banyak yang nggak berubah waktu COVID, biasa aja nggak berubah, kolaps. Waktu apa nggak berubah, kolaps. Semua akan terjadi kolaps karena kenapa? Dia ada di status quo gitu. Pokoknya gini aja. Pokoknya yang begitu aja gitu. Dalam tanda petik tidak ada perubahan gitu. Gitu mas, kira-kira. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah gimana cara mengendalikan ego, simply bahwa cek yang kita kerjain dan respon kita seperti apa gitu. Karena kalau respon kita sama terus, nggak pernah update, ya kejadiannya sama terus gitu. Kalau kita selalu merespon apapun dengan marah, pasti permasalahan terjadi sama dengan level yang sama gitu. Dan kata kuncinya adalah respon, dan ini nggak ada kaitannya sama orang lain. Di wilayah ini nggak akan ada yang bisa nolong kita, by the way. Mau minta tolong ke siapapun nggak bisa. Kenapa? Tidak akan ada yang bisa merubah diri kita, kecuali diri kita sendiri. Maka perubahan itu bukan paksaan gitu. Nah, muncullah yang namanya kesadaran. Kalau udah mulai menyadari, iya. Pertanyaannya, kadang orang perlu kejeduk dulu baru mulai sadar punya kepala gitu. Kayaknya harus berubah deh. Tapi masa harus sakit dulu terus bangkit misalnya? Masa harus hilang dulu terus baru berubah gitu? Hilang sekali oke, hilang 2 kali oke lah, 3 kali, 4 kali. Tapi udah diulang-ulang kan udah jadi pola berarti. Udah bukan lagi, kan sekarang hilang sekali, aduh aku diuji misalnya. Nggak diuji sih, kamu aja nggak hati-hati gitu misalnya. Kan itu semua datang dari mana? Pilihan dan perilaku kita. Terhadap apa? Respon realitas gitu kira-kira. Sampai sini oke, teman-teman? Sip ya? Jadi kata kunci pertama adalah realitas dan dualitas. Dikit lagi aja ya, supaya nanti kita bisa open discuss gitu. Nah, saya rasa ini yang paling penting sih. Pertanyaan. Dalam penerimaan realitas, setiap orang beda-beda nggak? Beda-beda. Beda. Kenapa bisa beda? Karena subjektif. Gimana? Karena subjektif. Karena subjektifnya beda-beda, betul nggak? Oke. Berarti sekarang pertanyaannya adalah, di ruangan ini yang berbeda dari kita semua apanya? Pakaian, identitas, betul nggak? Tapi kalau saya tanya di ruangan ini, yang sama dari kita semua apa? Yang menyatukan kita di sini apa? Satu ras, sumber. Ras juga identitas sih, gitu ya. Nah, kita semua adalah manusia. Nah, kemanusiaan ini ditutup oleh keorangan, gitu. Nanti orang ini akan berbicara subjektif, kita sebut sebagai identitas. Makanya teman-teman kalau ketemu teman baru kan nggak ada pernah ditanya, mas manusia mana? Nggak ada ya. Tapi orang mana? Karena oke, kamu manusia, aku manusia. Cuman ketika kita tidak menyadari ini, maka subjektivitas identitas ini menjadi dualitas. Akhirnya apa? Beda identitas saling menyalahkan. Beda sudut pandang saling menyalahkan. Lupa bahwa dua hal yang berbeda itu dua-duanya adalah manusia gitu. Karena kita terlahir sebagai manusia yang diorangkan. Jadi kita manusianya sama, tapi orangnya beda gitu. Dia tuh orangnya tuh kayaknya, nah orangnya kan, bukan dia tuh manusia yang enggak, tapi orangnya gitu. Berarti saya akan sebut orang atau subjektivitas tadi atau identitas ini yang saya sebut sebagai yang namanya program gitu teman-teman. Operating system kita sama, cuman programnya aja yang beda. That's it. Dan kalau kita mulai sadar bahwa hanya programnya yang berbeda, kita akan saling update program sama siapapun.
Tapi kalau ego tadi yang bermain, programnya beda, kafir gitu misalnya. Programnya beda, bid'ah, salah, sesat. Semua disalahin semua, padahal itu program yang berbeda untuk saling mengayakan program yang lain gitu kira-kira. Maka kenapa kita didesain menjadi makhluk sosial gitu? Kenapa? Karena program kita bisa diupdate dengan programnya orang lain. Itulah kenapa disebut saling dalam tanda petik belajar gitu. Makanya siapapun yang datang ke kita, saya selalu menganggap bahwa itu adalah tukang posnya semesta gitu kira-kira. Pasti dia mau membawa pesan, message. Karena kalau nggak ada cermin, saya susah ngelihat muka saya. Begitu saya ngelihat orang nyebelin, buset gua banget, beres. Maka dihadirkan dia. Kenapa? Untuk menyadari tentang program kamu yang belum kamu sadari. Maka kamu perlu siapa? External world gitu. Maka dunia luar adalah pesan untuk menyadari siapa aku nantinya gitu. Kira-kira. Sampai sini oke dulu? Sip ya? Kita bisa belajar jadi orang sabar kalau ketemu orang nyebelin. Bener nggak? Teman-teman kalau nggak ketemu orang nyebelin, skill sabarnya nggak naik. Dan nggak ada kesabaran datang di pengajian, di kayak keluar dari sini tiba-tiba jadi orang sabar. Nggak bisa. Pengetahuan sabar oke, tapi jadi orang sabar nggak di sini belajarnya. Kita penting ketemu sama siapapun si pembawa pesan untuk memberikan pesan kepada kita gitu. Dan yang menarik, tidak pernah ada pembawa pesan yang salah alamat, itu yang menarik. Maka pertemuan dengan siapapun, kondisi apapun, itu semua adalah pertemuan pembelajaran gitu. Maka pertanyaannya, mau ngelihat siapa tukang posnya atau mau ngelihat pesannya apa? Kan nggak ada ya kita pesan GoFood gitu, set datang, oh tukang GoFoodnya rada-rada jelek gitu, nggak mau kan enggak ya? Kan nggak penting dia mau jelek ya mau enggak, yang penting pesanan saya nyampe gitu. Dan sesuai. Berarti jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat pesan apa yang dibawa, betul nggak? Iya, makanya di pembelajaran ini sayangnya mah nggak penting. Gak ada yang penting. Karena yang terpenting adalah yang dititipkan untuk dialirkan gitu. Sehingga kita tidak melihat siapanya, tapi apanya. Itu yang jauh lebih penting. Kenapa? Once kita subjektif, kita cuma pengen dengar siapa yang kita suka. Bener nggak? Siapa tahu pesan penting ada di tempat yang kita nggak suka gitu. Kenapa? Karena kita melimitasi semua pesan berdasarkan apa? Berdasarkan keinginan. Nah, chaos kan terjadi di sini, milih-milih gitu. Oke, pun itu memang terjadi secara realitasnya, memang memilih iya. Tetapi begitu kita melepaskan dualitas tadi, saya akan menerima siapapun yang hadir ke dalam hidup saya. Kenapa? Karena mereka hanya akan memberikan pesan. Dan yang menarik teman-teman, kalau pesannya belum nyampe dan belum dipelajari, tukang pos itu pasti datang terus gitu. Pasti aja. Mau bentuknya beda, mau suasananya beda, tapi dia akan membawa pesan yang sama. Makanya masalah nggak akan pernah selesai atau tidak, masalah akan berulang kalau dia tidak diselesaikan gitulah kira-kira. Nah kebanyakan sekarang kan bukan menyelesaikan tapi menghindari gitu. Menghindar itu bukan hilang, cuman nggak ada sesaat. Dan yang dihindari pasti lebih kuat gitu kira-kira. Sip ya. Nah saya pengen bahas dulu dalam structure ini nih, structure di mana kita menyadari sesuatu gitu. Oke. Kita tuh tanpa identitas, ini semua kalau dicabut identitasnya nggak akan berantem aja. Karena kita sesama manusia. Sekarang kenapa orang beda agama ribut? Karena keyakinannya masing-masing dua-duanya ngerasa benar. Ngerasa benar, dualitas lagi relatif gitu. Beda suku, beda apa, bisa terjadi keributan. Kenapa? Karena kita memiliki program yang berbeda gitu. Saya kasih contoh sederhana nih. Kita ini datang dari sumber yang sama lah, let's say. Dalam pandangan teologis, Islam tuh selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya, pernah denger lah ya. Atau dalam budaya Kristianiti disebut akulah alfa dan omega, semua datang dari perspektif atau source yang sama gitu kira-kira. Artinya, let's say nih, si source yang sama jadinya A, si source yang sama jadinya B. A sama B itu cuma beda kemasan tapi sumbernya sama gitu. Contoh, kita nggak pernah minta lahir di mana, betul nggak? Ibunya siapa? Nggak pernah. Kita tiba-tiba lahir di situ aja, misalnya. Nah, pertanyaan, si sumber ini
Mungkin teman-teman sangat atau bisa dengar lah ya, sering dengar lah ya, ketika kita hadir sang hidup, dalam perspektif agama sang hidup itu namanya ruh. Tapi pakai bahasa yang gampang aja, apa sih ruh? Ruh itu adalah kesadaran. Jadi kita semua adalah kesadaran yang tunggal, sama, cuman kita punya limitasi pengetahuan yang beda-beda gitu kira-kira. Maka sejatinya kita itu adalah sang kesadaran itu sendiri gitu. Makanya kalau ngomongin siapa diriku yang sejati, ya aku bukan namaku, nama mah dikasih, betul nggak? Nama kan disematkan. Garis keturunan disematkan. Kita semua begitu lahir, dalam tanda petik, katakanlah si kesadaran ini murni gitu. Katakanlah kesadaran ini pure. Sesaat kita lahir ke semesta raya ini, kita langsung dijajah oleh orang tua kita, gitulah kira-kira. Jadi kalau kemarin ngomong kemerdekaan, sebenarnya nggak merdeka amat juga sih gitu. Sebenarnya penjajahan yang paling nyata adalah penjajahan orang tua ke anaknya, by the way. Nanti kita ngerti. Kenapa? Karena di mana kita lahir, kita sedang tidak dijadikan diri kita sendiri. Si kemurnian ini ditutup oleh informasi yang dikasih sama orang tua dan lingkungan. Nangkep sampai sini? Berarti wajar nggak si A sama si B beda? Wajar. Kenapa? Program yang dikasih si A sama orang tua yang Islam misalnya, program yang dikasih ke si B sama orang tua yang Kristen gitu misalnya. Bisa ribut nggak? Bisa. Maka tanpa disadari, ketika kita lahir, kesadaran murni kita lagi ketutup sama yang namanya program gitu. Oh ini biru lah. Ini si B, yang satu biru, yang satu merah. Begitu ketemuan, yang kelihatannya kesadarannya atau yang tampaknya? Yang tampak, wujudnya. Udah ya, saya kasih contoh sederhana. Balon udara merah sama balon udara biru. Dua-duanya isinya udara nggak? Udara. Tapi karena dia udah lama di merah, dia ngerasa aku ini si merah, jadilah identitas. Ketika si birunya ini kelamaan di biru, akulah si biru, jadilah identitas. Ketemu, saling ngejelekin. Padahal kalau ditusuk dua-duanya, udara yang sama. Berarti, informasi yang melekat kepada kita akan menjadi sekat di antara kemanusiaan. Inilah nanti yang disebut sebagai yang namanya program. Program si A sama si B beda nggak? Anak yang terlahir di lingkungan pencuri, dia akan melihat pencurian itu biasa aja. Anak yang terlahir di lingkungan apapun, dia akan melihat itu sebagai programnya. Buat dia, apapun itu akan biasa aja gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti si program ini mengecilkan kita nggak kira-kira? Iya dong. Kita yang asalnya gede gini, katakanlah, ditutup sama kekecilan ini, inilah nanti salah satunya apa? Kepercayaan belief system. Kenapa? Begitu kepercayaan dikasih sama orang tua, kita menganggap bahwa itu real banget gitu. Contoh, orang tuanya, nak pokoknya di luar agama kamu, neraka, pasti kafir, pasti apa. Si anak punya belief system itu nggak kira-kira? Yes, dapat dari mana? Orang tuanya. Orang tua dapat dari mana? Orang tuanya lagi. Orang tuanya dapat terus aja. Jadi diwariskanlah yang disebut dengan yang namanya dogma dan doktrin, gitu kira-kira. Nah jadi pakai tanda kutip ya, kita ini semua korban sih sebenarnya. Mau nggak mau. Korban program dari lingkungan. Nah teman-teman, PR-nya adalah apakah kita mau terus-menerus terjebak dalam program lama kita ini? Atau kita mau membebaskan diri lepas dari program lama ini untuk menjadi, saya sebut sebagai new self, diri yang baru. Karena begitu kita terjebak di sini, contoh, kebayang nggak? Anak yang lahir dari orang tua yang pesimis, begitu dia, alah nah udah kamu mau, nah hidup itu perjuangan, nah, berat banget. Udah buat dia di mindsetnya, hidup itu berjuang terus, susah banget, aku mah apa tuh dan seterusnya. Jadi belief system dia nggak kira-kira? Yes. Makanya kalau ada buku Rich Dad Poor Dad, kenapa orang miskin tetap miskin, orang kaya tetap kaya? Karena yang disumbangkan adalah programnya.
Nah, nanti ini kaitannya kemana? Kita berbicara tentang yang namanya mindset nanti. Mindsetnya diberesin, belief systemnya diberesin, barulah terjadi yang namanya perubahan gitu. Nah, jadi teman-teman, dari cerita ocehan panjang ini, apa sih PR paling penting dalam hidup? Ya, dah apapun itu. Nomor 1, stay humble. Dah nggak ada lagi aja. Kalau kita nggak punya kekuatan humble, kita akan langsung menyalahkan program yang kita nggak ngerti. Saya pernah lagi baca Injil, teman saya ngomong, Bu, pindah agama, kan Injil salah. Udah pernah baca belum? Belum sih, kata siapa? Ecek. Nah, kata gitu ya, kalau kata orang Sunda teh ecek cenah tuh katanya pokoknya gitu. Dan kita ini sekarang teradiksi untuk mengambil semua apapun yang datang dari luar. Jadi second hand people gitu. Kata gini, iya percaya. Kata gini, iya percaya. Padahal kita nggak ngalamin langsung gitu. Jadi kita sibuk dalam dunia ilusi, bahkan kita nggak pernah ngalamin apa yang kita tahu gitu. Dan kita berantem atas itu gitu. Nah, jadilah chaos sekarang. Nah, jadi saya nggak pengen spesifik ngomongin perangnya, itu panjang pisan kan kalau bahas itu gitu. Cuman once kita ngelihat itu pakai kacamata dualitas, kita akan berbicaranya kemanusiaan gitu. Tidak memilih gara-gara seagama misalnya, tidak memilih gara-gara satu suku gitu misalnya. Karena agama, suku, bangsa, pangkat, status sosial itu adalah sekat-sekat kemanusiaan kita gitu. Kita bisa tersekat gara-gara identitas loh gitu. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara beda agama, betul nggak? Karena kenapa? Dia tersekat oleh belief system yang ditanamkan sama dia gitu. Nah, kalau belief systemnya nggak diberesin, mindsetnya nggak diberesin, kita akan muter di sini terus nih, gitu. Nah, jadi teman-teman pilihannya adalah mau mengupgrade atau tidak gitu. Dan ini semua adalah pelajaran hidup yang nggak akan pernah ada selesai. Makanya kenapa humble ini satu kunci yang penting banget. Yang kedua, once humble itu ada, pasti kita punya skill yang namanya memaklumi. Dah, ini. Gitu. Sehingga ketika kita mulai sadar, oh iya oke, apapun ada pelajaran, maklumin, selesai. Dan ini kalau egonya kencang banget, susah nih kedua hal ini. Kenapa? Pokoknya aku harus benar. Pokoknya harus sesuai dengan keinginanku gitu. Yang dianggap bahwa keinginan kita adalah yang paling benar dalam tanda petik. Padahal faktanya hidup tidak sesuai dengan keinginan. Nggak bisa. Dan semakin kita menolak realitas, semakin menguatkan keinginan, pasti makin stres gitu. Depresi, anxiety. Nah, ujungnya kalau kita mulai nyadar ini semua, mau nanti beda pendapat, beda. Ya udah, dia mungkin pemahamannya di situ TK ketemu profesor gitu misalnya. Ya nggak bisa dibandingin dong gitu. Dan yang menarik ketika orang ini baru baca satu kitab, orang ini baru baca 1000 kitab. Yang satu kitab bisa, wah salah nih, kenapa? Ya limitasinya baru 1 gitu, ini udah 1000 gitu kira-kira. Maka kalau kata orang Jawa tuh, yang waras tuh pasti ngalah, bener nggak? Quote and quote. Kenapa? Dia memaklumi. Ya elah, namanya juga anak TK gitu. Mainannya pasti baru rebut-rebutan bekal, rebut-rebutan kursi. Ya udah, kenapa? Stay-nya di situ gitu. Nah, maka semakin kita melepaskan diri dari program, semakin kita melepaskan dari sesuatu yang konvensional thinking lah, old mindset, itulah kita beranjak dewasa namanya. Maka sorry nih, menua belum tentu mendewasa. Jadi semakin dewasa, semakin aku bisa menerima realitas. Itu namanya orang dewasa. Berarti orang dewasa adalah orang yang konfliknya turun, less konflik. Bukan nggak ada masalah, tapi nggak konflik dengan masalah. Kenapa? Tahu bahwa masalah ini hadir untuk aku mengalirkan gitu. Nah, jadi kalau udah masuk ke level dewasa, bahasa keren sekarangnya mah woles aja lah gitu. Santai gitu. Sakit diterima, sehat diterima, dapat diterima, hilang diterima. Kenapa? Realitasnya begitu. Dan itu semua jatuh tempo yang datang ke kita dari mana? Dari hukum-hukum semesta yang pasti terjadi atas apa yang kita lakukan gitu. Kita tuh kadang suka lupa nanam sesuatu gitu, begitu berbuah nyalahin, padahal yang nanam kita gitu. Nggak sadar ngejelekin orang, nggak sadar ngerendahin orang, udah aja nanam tuh padahal tiba-tiba dijelekin, tiba-tiba direndahin. Nah, lupa bahwa tanpa sadar menanam sesuatu,
tetap yang kita tanam dia akan ada jatuh temponya, gitulah kira-kira. Nah jadi balik lagi teman-teman, ya kita diskusi lah ya, balik lagi. Mudah-mudahan kita bisa meluaskan si program ini nih. Gitu. Makanya kalau si kesadaran tertutup sama program, tertutup bahasa Arabnya apa sih? Kafir gitu. Jadi tercover. Maka orang yang kafir adalah orang yang menutup kesadaran dengan program yang dia anggap dia benar gitu. Salah satu bentuk kafir apa? Merasa benar misalnya. Merasa. Benar saya karena gini, pakai ego gitu. Egonya yang di sini lagi destruktif gitu. Nah, jadi balik gitu teman-teman. Semakin kita kenal mekanisme diri, semakin kita akan selaras dengan semesta gitu. Nah, salah satu untuk mengenal mekanisme diri namanya agama, dah gitu intinya. Maka agama adalah tools untuk bagaimana jalan untuk mengenal ini semua gitu. Maka jembatannya ada di situ. Tujuannya apa? Balik lagi kepada si kebermanfaatan itu sendiri gitu. Bagaimana kita mengenali diri, bagaimana menjadi manusia gitu kan. Karena PR-nya ada di sini. Gitu. Jadi kita setiap hari berproses jadi manusia gitu. Makanya tidak semua orang layak disebut manusia, belum tentu. Karena apa? Bisa jadi egonya pengen lebih baik. Bisa jadi dia bisa merendahkan, bisa semua deh. Ini kaitan-kaitan si ego yang lebih dalam tanda petik dominan itu bisa merendahkan kemanusiaan. Gitu. Korupsi, kejahatan, apapun konteksnya. Kenapa? Karena kehilangan kemanusiaannya. Kenapa? Untuk ngasih makan si dualitasnya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini pengantar aja gitu ya. Mekanisme tentang dualitas dan realitas. Apalagi nanti kita bicara ada realitas subjektif, ada realitas objektif, ada banyak macam-macam. Tapi intinya, once kita ngelihat sesuatu, ini dulu aja. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, jangan terlalu cepat menjudge, tapi lebih nerima dulu. Ada apa nih gitu. Apa sih pesannya yang mau disampaikan? Kenapa saya mengalami kasus ini gitu. Nah, di situ lebih akan reflektif untuk ngingetin ini semua. Maka masalahnya bukan yang datang gitu, tapi tahu bahwa akulah pengundang siapapun yang datang hari ini gitu. Karena siapa yang datang hari ini pasti itu adalah undangan-undangan kita, baik sadar maupun tidak sadar. Menariknya, 95% dilakukan tidak sadar. Akhirnya kita ngomong, aku mendapatkan kesialan. Enggak, dulu nggak sadar, nanam sial gitu. Dulu nggak sadar, nanam benci. Datanglah kebencian-kebencian gitu. Itu dulu, teman-teman. Mudah-mudahan ada sesuatu. Dalam kondisi hektik gitu ya. Iya. Lagi hektik, nah tiba-tiba ada satu hal yang tidak sesuai dengan keinginan gitulah atau kebiasaan gitu. Itu pasti gelap aja. Pasti. Kuncinya memang iya sih, stay humble, memaklumi. Udah. Dan menjeda ini tuh, penting sih. Ya. menjeda itu prosesnya apa sih? Latihan, Kang. Makanya dalam tradisi Islam dilatih 5 kali sehari kan? Kan sholat itu menjeda sebenarnya. Jadi kebayang nggak kalau orang 5 kali latihan sehari, tapi tetap susah jeda? Nah, berarti dia olahraga gitu. Nggak mengolah rasa gitu. Makanya dalam konteks dia hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak mengkonekkan diri dengan yang namanya realitas gitu. Jadi menu-menu agama tuh udah ngasih kita untuk ngejeda sih sebenarnya. Cuman dipakainya bukan untuk kepada output kebermanfaatan, tapi ketakutan kita kalau tidak mengerjakan, kita akan mendapatkan gitu. Jadi hubungan sama Tuhan tuh ketakutan. Makanya kan sering, awas nanti Tuhan marah. Nah, kita tuh ditakut-takutin aja sih sebenarnya. Makanya terjadi sebuah konsep, jadi stigma, jadi dogma, jadi belief system gitu. Nah semua kembali ke situ gitu. Gitu. Jadi nggak mungkin lah kalau nggak latihan mah nggak bisa aja. Kata kuncinya latihan gitu. Itu sih. Jadi teman-teman setelah 14 tahun research ya, core dari semua core intinya tuh cuman balik ke sini aja. Nanti mau belajar apa? Vedanta, Tao Te Ching. Mau bicara dari Christianity, Hindu, Buddhism, tasawuf. Semua cuman mau kenal siapa sih diri gitu. Urusannya cuman ini aja. Karena berantemnya kita itu cuman dualitas sama realitas gitu. Silakan. Oke, Pak kan
stay humble itu kan tidak mudah. Betul. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah, boleh nggak sih kalau misalnya untuk melatih diri kita kan, Berjarak dulu gitu. iya berjalan. Nah, pasti kan terjadi sesuatu konflik itu kan karena selain keadaan juga ada orang lain. Iya. Kan? Nah, kita memilih untuk menjauh nih, gitu, mengignore, nggak Iya. ngomong gitu. Iya. Itu gimana tuh Pak konsep kayak begitu? Ya, gini Bu. Ada 3 hal penting untuk disadari. Ya. Level paling rendah namanya orang jahat, Bu. Oke? Jahat itu apa? No keluar, tapi yes ke dalam. Yang lain rugi kayak apa nggak peduli, yang penting aku yes aja. Itu orang jahat. Oke? Di tengah-tengah ini yang riskan nih, namanya orang baik, Bu. Orang baik nih ya, yes keluar, tapi bisa no ke dalam. Dia bisa mengatakan iya meskipun hatinya enggak. Karena ingin tertampak baik. Ini tipikal orang yang susah bilang no, tipikal orang yang pengen nyenengin orang terus, people pleaser gitu. Dan ini nggak enakan orangnya pasti. Fix aja. Maka jadi orang baik jauh lebih menderita daripada orang jahat. Pasti. Maka saya selalu menyarankan, berhentilah jadi orang baik. Tapi jadilah orang sadar. Apa itu orang sadar? Yes keluar, yes ke dalam. Aku punya waktu untuk boundaries ini dilakukan untuk apa? Untuk melakukan self love gitu. Bahwa dengan tidak berjumpa sesaat itu untuk membuat aku lebih tenang dengan niat supaya aku bisa lebih menerima. Itu kan bentuk sebuah self love gitu, Bu. Tapi kan ada konsep menakuti nih Pak. Kalau memutus tali silaturahmi akan masuk neraka. Ya nerakanya kalau ada juga kan belum ada. Yang ada aja dulu sekarang mah ya, betul nggak? Kan itu mah kalau gitu. Ya, harus ngomong biar gimana pun karena itu memutus tali silaturahmi itu dosa besar. Kayak gitu. Gini, Gimana tuh, Pak? menjarak itu kan bukan memutus. Betul nggak? Tapi menjarak itu adalah memperluas sudut pandang. Contoh, saya kalau ngelihat tulisan segini, Bu, nggak kelihatan kan? Iya. Tapi kalau saya rada menjarak, Kebaca. kebayang ya, ini materi hidup dari sini sampai sini, saya di sini terus nih. Yang di sana kelihatan nggak? Enggak. Gimana caranya? Mundur saat. Itu kayak panah. Kadang kita harus mundur dulu, karena dengan mundur inilah saat untuk kita bisa melesat gitu. Dalam konteks menjauh, itu bukan berarti memutuskan. Nah, tadi Ibu ada satu kata tuh menarik. Ada kata ignore, betul nggak? Iya. Nah, menjauh tuh ada 2. Saya bisa ignore atau saya bisa embrace, Bu. Embrace itu artinya nerima. Kalau ignore, jadi nggak peduli. Dan sesuatu ketika menjauh nggak peduli, itu nggak akan mengurangi nilai yang namanya ego. Tapi saya menjauh untuk apa? Saya terima. Saya menerima, menjauh ini karena menerima, bukan karena benci gitu misalnya. Gitu. Karena begitu menjauh hanya ignore, Bu, itu cuman lagi nyumput bentar gitu. Itu cuman lagi menyembunyikan, gak menyelesaikan. Tapi begitu kita mulai embrace, gimana cara embrace? Sadar bahwa itu realitas. Bahwa itu nggak baik nggak buruk, memang harus terjadi. Nah begitu aku melakukan yang namanya penerimaan, beres pasti. Kita akan next ke level berikutnya gitu. Nah jadi maksud saya, menjauh ya bukan memutus. Silaturahim itu kan dari kata silah dan rahim, Bu. Sila itu kan jalan artinya. Rahim itu kasih sayang. Jalan kasih sayang itu sebetulnya nggak bisa dihapus sih gitu. Gitu. Jadi maaf ya, bukan berarti orang yang tiap hari ketemu tuh silaturahimnya bagus, belum tentu, Bu. Gitu. Contoh. Ada suami istri lagi makan malam bareng. Secara letak geografis mah deket, cuman beda satu kursi. Tapi si istri nge-WhatsApp siapa, si suami nge-WhatsApp siapa. Jadi jauh nggak? Iya. Iya. Berarti kualitasnya bukan gara-gara sering ketemu, jaraknya, tapi dalam konteks yang namanya kesadaran gitu. Maka bukan masalah jarak, bukan masalah repetisinya, tapi kualitasnya yang penting gitu. Jadi ketika misalnya kayaknya lagi nggak enak sama orang ini gitu,
Saya daripada ngelihat dia ingat terus hal buruk gitu, mending break dulu gitu misalnya. Tapi kan niatnya bukan benci gitu. Niatnya adalah aku menyelamatkan diriku. Bukan untuk membenci gitu. Nah, ketika jauh sedikit ketemu, nah nanti latihan gitu. Semakin ngerti, semakin ngerti, semakin ngerti. Kenapa, Bu? Karena yang tadi saya cerita, ketika ini semua udah masuk ke emosi, itu akan masuk memori. Orangnya udah nggak ada, memori bencinya masih ada, nggak ngaruh, Bu. Tetap aja benci. Berarti bukan masalah siapanya kan, tapi bagaimana kita memiliki memori dalam setiap emosi gitu. Maka menjarak itu baik banget, sangat baik. Gitu kira-kira. Dan bukan berarti memutuskan silaturahim, bukan. Tergantung niat sih balik lagi. Gitu kira-kira. Jadi menjauh dulu sesaat untuk lebih mengenal gitu misalnya. Makanya kan kalau dalam pernikahan ya, orang mau pisah, disuruh dulu pisah dulu rumah misalnya. Kenapa? Karena siapa tahu dua-duanya lagi emosi terus nih, voltase tinggi terus nih. Kalau jauh, mungkin ada rada-rada kangen lagi lah dikit gitu misalnya. Membaik gitu. Gitu. Jadi menjauh belum tentu memutuskan gitu. Itu sih intinya, Bu. Sip ya. By the way, neraka itu konsep, Bu. Nanti kita bahas kapan-kapan. Ibu jangan takut neraka lah, mending takut penyakit gitu. Karena semakin itu menjadi sesuatu hal yang dipikirkan membuat imunnya nggak beres, itulah neraka sejati sebenarnya. Sesuatu yang membuat kita tidak dalam tanda petik selaras gitu. Itu sih intinya. Sip ya? Ya. Oke. Ada lagi? Gampangannya gitulah, Bu. Jadi kalau misalnya mau nyeleneh dikit nih Pak, gimana tuh Pak konsep film orang-orang yang buat film siksa neraka dan siksa kubur? Orang-orang yang merasa bahwa itu kan tujuannya untuk mengingatkan. Iya. Katanya, gitu Iya. kan. Iya. Tapi sebenarnya kan isinya itu sebenarnya semua menakuti. Betul. Makanya kan dogma agama tuh pasti ditakut-takutin dulu. Supaya nurut gitu. Cuman kalau ditakutin nurut, nggak pakai critical thinking, nggak pakai akal, kita nggak punya pendirian gitu. Kita akhirnya melakukan karena takut, bukan karena sadar gitu. Gitu kira-kira. Pertanyaan, emang siapa sih yang udah ke kuburan, film, nyiksa, ada di dalam? Kan nggak ada, Bu. Gitu. Makanya nanti kalau di Quran itu disebut semuanya adalah perumpamaan gitu. Saya komain. Ibu mau tahu siksa kubur? Kita coba siksa kubur boleh ya? Nih siksa kubur nih. Simple. Nggak usah jauh-jauh nih. Segala bentuk apapun dalam hidup pasti masuk ke memori, betul nggak Bu? Oke. Setiap memori itu tersimpan, nggak akan pernah ada yang hilang, Bu. Ya. Maka memaafkan itu bukan melupakan. Karena nggak bisa dilupain. Oke ya? Oke. Ibu pasti punya memori waktu SMA, waktu SMP, betul nggak? Dan sekarang memori itu, karena ibu lagi nggak fokus ke memori itu, nggak ada saat ini. Betul ya? Karena ibu lagi ada di now. Maka semua memori masa lalu dalam tanda petik terkubur. Kan lagi dikubur nih sekarang, dalam tanda petik. Ibu reuni ceritanya, SMA. Waktu ibu reuni SMA ketemu teman-teman SMA, sifat-sifat SMA keluar lagi nggak? Ada ngelihat mantan, Bu, misalnya. Ini orang ini dulu nyebelin banget. Ibu waktu itu marah, kesel, berarti dari kuburan bangkit nggak si emosi itu? Nah, ibu lagi tersiksa kubur. Eventnya udah kejadian, tapi ibu marahnya sekarang. Jadi belum tentu siksa kubur itu kubur dalam arti mati, jasadnya mati, meninggal dunia. Nah, saya nggak bisa jawab karena belum pernah. Ya, itulah ya. Tapi maksudnya hal kayak begini pun itu termasuk kubur. Jadi maksudnya memori kita yang terkubur dan misalnya nih, ingat waktu dulu, gue kenapa dulu dijahatin ya, gitu. Nah itu pada saat bangkit itulah siksa kubur. Yes. Sedihnya, Yes. menderitanya digituin gitu. Ibu per detik ini ingat-ingat kesedihan masa SMP, SMA, semuanya bisa nangis detik ini nggak? Bisa. Padahal hari detik ini nggak ada apa-apa, betul nggak? Iya. Berarti semua yang terkubur di masa lalu, ibu masih tersiksa karena kenapa? Jangan-jangan belum dimaafin gitu. Belum dirilis gitu. Makanya memorinya masih ada emotion. Tapi itu akan bisa
Akan kalau ibu mau. Kan sekarang orang ngomong ini, aku tuh nggak bisa maafin. Bukan nggak bisa, nggak mau aja sih gitu. Kenapa? Nggak humble. Kenapa? Aku lebih baik dari dia gitu misalnya. Berarti dia masih menolak yang namanya realitas. Kebayang nggak Bu, berapa ratus juta memori yang kekubur? Yang tiap saat bisa nyala. Kadang kan ada perasaan gini Pak, sebenarnya udah maafin, cuman apa ya dia dulu kayak gitu. Perasaan masih mirisnya. Berarti belum maafin itu mah. Oh. Kalau udah maafin mah nggak ada tapi Bu. Mungkin dia narik rambut gue karena dia suka sama gue. Ya. Kenapa ya aku digituin? Oke. Gitu. Makanya ciri memaafkan adalah mengingat tanpa emosi. Pasti udah maafin Bu. Dan itu nggak bisa bohong Bu. Respon biologis kita begitu ketemu orang yang kita masih benci itu, nah Anda pasti. Dan that's okay. Kenapa? Karena proses memaafkan itu perlu waktu. Gitu. Makanya sering disebut time will heal. Waktu yang akan menyembuhkan. Tapi saya komain. Waktu memang akan menyembuhkan, tapi kalau nggak pernah latihan, nggak sembuh-sembuh. Maka practice will heal sebenarnya. Seberapa sering kita melatih untuk memaafkan. Itu yang jadi skill gitu. Makanya orang itu nggak ada yang hebat, nggak ada yang nggak hebat. Yang ada yang terlatih dan yang tidak terlatih, udah gitu aja. Once dia terlatih untuk melepaskan momen dalam keadaan apapun, it's okay. Bete dikit, lepas, balik lagi ke tengah. Marah dikit, lepas, balik lagi ke tengah. Nah, stay center ini yang penting gitu. Gitu kira-kira. Sip ya? Aman ya Bu ya? Ibu jangan keseringan siksa kubur Bu. Nah, jangan. Karena musuh kita tuh cuma memori ini. Sama imajinasi masa depan. Nanti gimana gitu. Gitu. Masa lalu, masa depan. Masa lalu, masa depan. Sehingga kita nggak punya waktu untuk menikmati, mensyukuri saat ini. Now. Padahal hidup itu cuma sekarang. Kita terjebak masa lalu gitu. Itu sih intinya. Sip ya Bu ya? Ya, sip, Pak. Sip. Ada lagi? Nah kalau udah mulai diam-diam tuh paham berarti ya. Tapi dapat ya sesuatu teman-teman? Dapat ya? Ada something ya? Oke, sip. Ya kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan mungkin satu-satu lah. Dari apa yang tadi dibahas, apa sih yang paling sparkling yang gue dapet ini deh gitu. Dari Kang Dik-Dik dulu lah. Mana Kang? Ini poin yang terakhir kan. Kumaha? Emang susah banget buat humble terus memaklumi jadi dewasa tuh. Ya. Ketika ya balik lagi ketika dalam mungkin kalau posisi realitasnya lagi santai mah bisa, Ya. tapi dikasih lagi hektik. Tapi kan balik lagi itu realitasnya begitu. Realitas. Buat apa? Buat bertumbuh. Kalau misalnya tetap di posisi di situ, ya ngapain atau nggak latihan-latihan? Nah, benar. Iya sih. Benar. Tapi kan Kang beda antara Akang mengalami masalah sekarang sama Akang mengalami masalah 10 tahun lalu. Beda gak? Beda. Kenapa? Perspektifnya udah berubah. Tapi pastinya ternyata cuma ini doang kuncinya. Oh, nggak ada. Ada lagi Kang? Kunci utama. Makanya kalau dalam perspektif hadisnya Nabi Muhammad, tidak akan masuk surga orang yang membawa satu atom kesombongan kan. Gitu. Ya dalam perspektif itu ya. Tapi maksudnya apa? Ya kamu nggak akan bisa nerima realitas kalau masih nggak humble gitu. Itu sih Kang poinnya. Nuhun Kang. Mas, gimana Mas? Saya tadi yang dihapus apa jangan menjadi sesuatu benar dan salah. Oke. Itu tidak. Itu. Gimana pengalaman dari itu ada apa biasanya? Kenapa? Ya paling kayak kita ngomong sesuatu nih tadi, cuman kok kepikiran ya kayaknya tadi salah nih ngomong kayak gitu. Iya, benar. Benar. Jadi kadang Benar. Karena nanti Mas kita akan bahas ya. Ini kan kita baru sampai frekuensi, vibrasi ya. Nanti tuh ada 17 frekuensi nih. Salah satu frekuensi yang paling bahaya dalam hidup adalah merasa bersalah, disebut guilt. Dan once kita terjebak di level guilt, itu levelnya nanti 30-an kira-kira. Ini adalah level yang bahaya dalam pertumbuhan kesadaran. Maka menyalahkan diri, aduh aku tuh orang tua yang nggak benar, ibu yang nggak beres, terus berputar-putar di level itu, kita akan ada di low frekuensi. Gitu. Intinya ada di situ. Nanti next mungkin kalau kita ketemuan lagi kita bahas detail by detail. Kenapa?
Karena kalau kita udah mulai ngerasain bahwa aku ada di frekuensi apa, aku tahu harus ngapain. Karena perasaan tuh kadang-kadang nggak kedeteksi gitu. Beda tipis antara aku sombong dan antara aku berani. Dan antara aku bangga. Jadi sombong, bangga, berani itu tipis banget. Makanya level-level rendah ini yang paling bahaya sih sebenarnya. Apalagi kalau udah yang disebut namanya apatis. Udah aja. Udah aja. Once apatis, itu sesuatu yang sebisa mungkin jangan lama-lama lah gitu. Apatis itu super depresi, nggak ada bensin. Maka orang makin apatis, dia makin malas gerak. Maka ada orang depresi nggak mau keluar dari kasur gitu misalnya. Kenapa nggak ada power gitu? Kenapa? Karena frekuensinya rendah banget gitu. Nah, guilt itu udah mau deket-deket tuh. Gitu. Makanya lepaskan rasa bersalah karena kenapa? Rasa bersalah itu dikreasi dari apa? Ilusi sih sebenarnya. Gitu. Dan kalau kita udah ngerti ini kan udah nggak ada benar salah sih sebenarnya. Cuman yang ada cuman konsekuensi gitu. Gitu Mas. Sip ya? Mas? Pembahasan mengenai ego sih. Gimana? Ya belajar dari pengalaman, karena di beberapa sebelumnya tuh sulit untuk mengontrol ego. Tapi dalam beberapa waktu tuh ketemu gitu rumusnya. Cuman yang dikasih aku Maro tuh rumusnya kayaknya lebih setuju itu, karena sebelumnya masih nurutin ego juga, masih nurutin ego juga yang pada akhirnya Kejebak. akhirnya kayak gitu ya. Iya. Oke. Tapi pada akhirnya Mas, urusan cara pasti kita punya masing-masing. Ini tuh cara yang paling generik. Nanti Mas akan punya sendiri, gua gini deh gitu. Tapi at least ngerti nih tahapannya gini. Nah, metodologi, caranya, spesifiknya nggak akan ada yang sama. Gitu. Nah, makanya semua yang di luar itu hanya membuka pintu, nanti ketemu sendiri gitu. At least knowledge-nya tahu gitu lah kira-kira. Sip, makasih. Kalau saya, tadi kan ada penjelasan tentang program. Ya. Ya sejatinya kan berarti kita itu subjek yang Diprogram. untuk menemukan program yang ideal gitu. Yes. Apakah itu bisa disebut kebenaran yang objektif atau enggak? Program yang ideal itu realitas. Kan pada akhirnya kita akan menghadapi realitas kan. Justru kita penting ngelepasin semua program. Program lama kita lepasin, sehingga pelepasan semua program ini kita akan menerima ini tanpa penilaian lagi gitu. Itulah flowing. Contoh, ini kita sebut gelas, kebenaran bukan? Bukan. Sepakat. Betul nggak? Kita sebut ini penghapus, kebenaran bukan? Bukan. Nah, teman-teman ya, seruangan ini aja ya, nggak usah jauh-jauh. Kita bikin kesepakatan baru, boleh ya? Boleh ceritanya. Ini kita sebut penghapus, ini kita sebut gelas. Deal? Jadi ini apa? Udah nggak ada yang marah. Nanti ada orang baru datang. Ini apa? Penghapus. Pasti kita disebut orang gila. Gitu Mas. Tapi ada nggak kalau kebenaran yang objektif? Kebenaran yang objektif, super objektif, realitas. Realitas itu berarti Apa adanya. ada yang Nah, gitu. Makanya ketika kita melihat apa adanya, makanya untuk melihat apa adanya, perspektifnya apa? Belajar bersaksi gitu. Ketika kita menyaksikan tanpa memori, menyaksikan tanpa penilaian, itulah objektif reality gitu. Gitu intinya. Makanya ini kita sebut gelas kan subjektif. Betul nggak? Aku tahu dari kecil ini namanya gelas. Aku tahu dari kecil ini warnanya hitam. Kalau saya dari kecil ini dikasih warna merah, pasti saya jawab merah, Mas. Betul nggak? Pertanyaannya, ini hitam apa merah? Ada. Kalau secara realitas, kita cuma memanggil ini hitam. Gitu. Makanya puncak dari realitas objektif, puncak dari realitas tertinggi, itu namanya hening. Udah nggak ada perdebatan lagi di situ. Gitu. Itulah total peace namanya. Damai, tenang, bahagia. Gitu. Dan itu nggak bisa diceritain. Itulah penting untuk dialami gitu. Contoh. Ini apa? Tulisan air.
Oke. Ini apa yang di dalamnya? Air. Sip. Begitu saya ngelihat air, subjektif nggak? Iya dong. AIR kan subjektif banget. Kalau orang Inggris yang ngelihat jadi udara, bener nggak? Air. Ini air. Oh, macam-macam. Tapi kalau mau ngomongin objektif secara realitas, gimana caranya? Realitas. Nggak bisa diceritain. Hanya bisa dialami. Gitu ya. Di 10 pertemuan lagi kita bahas gitu ya. Panjang. Thank you Mas, tapi nice banget. Responnya bagus. Ya, makanya agak sulit apa adanya itu kayak gimana gitu. Nah. Gambaran itu. Iya. Apa adanya itu ketika kita tidak terganggu lagi oleh apapun gitu. Peace gitu. Dan itu zona Mas. Ada di situ, lepas lagi. Ada di situ, lepas lagi gitu. Oke, dan kita semua kan belajar tentang apa namanya, ya tentang realitas, dualitas segala macam, bagaimana manajemennya, dan lebih paham dibanding orang yang belum belajar tentang Ini, ya. Terus ketika kita bertemu dengan seorang lain yang nggak belajar tentang ini, terus kita harus humble terus, memaklumi terus, gimana? Ya. Makanya antara humble sama bego beda tipis memang. Oh iya, sabar, tawakal, ikhlas, tolol, ini beda tipis nih empat-empatnya. Di situ tadi, orang yang humble, orang yang sadar, dia tahu kapan bilang no. Dia tahu kapan udahan. Dia tahu kapan cukup. Itu namanya sadar. Kalau baik, berusaha untuk mengiyakan semuanya. Kayak lilin, menerangi sekitarnya, tapi sendirinya kebakar gitu. Maka berarti jadi orang baik. Jadilah orang sadar gitu. Karena one step ahead kan. Itu sih kata gue. Dan ketika kita sadar, apa namanya, kita bisa kalau memaklumi, ibaratnya kayak kita ngalah gitu ya. Kita bisa melawan gitu. Bisa. Tapi melawan dengan ego dan melawan dengan kesadaran kan dua hal yang berbeda. Gitu. Betul nggak? Ketika aku melawan karena ini kesadaranku, aku melakukan yang namanya self defense. Tapi melawan dengan ego, aku mau menghancurkan dia gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Makanya Mas, kalau di karate, kalau tapi begitu dilampaui, udah nggak ada maknanya lagi angka. Kenapa? What it is kok gitu. Gimana saya nyeritain manisnya buah, Mas? Bener nggak? Ini manis banget. Manis gimana gitu? Bener nggak? Berarti harus dialami. So itulah hidup adalah menikmati semua ragam pengalaman gitu. Itulah hidup. Gitu Mas. Sip ya. Tapi at least platformnya mah inilah gitu kira-kira. Pokoknya nggak jauh-jauh dari sini aja. Gitu. Sip. Oke. Mbak. Aku dari itu sebenarnya agak bingung, banyak kata-kata aku nggak ngerti. Ya misalnya apa? Apa ya? Yang nggak maksudnya tadi sih sebenarnya agak nyangka lebih ke harus adaptasi gitu. Ya, ya. Itu lumayan. Tapi aku lupa apakah saya tadi itu berkorelasi sama si apa tadi beda program apa enggak, aku lupa yang mau atau enggak sih. Cuman aku lebih ke balik lagi ke kayak experience hidup aja gitu loh, kayak orang beda mau disatuin di mana juga kalau programnya beda ya kayak sesusah itu loh.
terus hubungannya dia harus beradaptasi buat bisain satu sama lain. Paling itu sih yang agak nyambung. Ya oke. At least kita ngerti bahwa setiap orang punya program yang berbeda. At least kita ngerti bahwa kita nggak bisa ngatur orang lain gitu. Betul nggak? Kita bisa jauh lebih merespon daripada ngatur gitu. Itu sih yang paling penting. Nah, energi mengatur akan kehabisan ketika kita fokusnya ada di situ gitu. Akhirnya jadi nggak tumbuh gitu. Itu sih. Memaknai kalau setiap orang programnya berbeda gitu. Dan akhirnya kalau kita menyadari orang programnya berbeda, kalau kita ngelihat sama-sama manusia, kan kita bisa selalu bisa menghargai dong. Itu sih kata kuncinya. Sip ya, aman ya. Thank you. Mbak, selain tadi siksa kubur, apalagi? Ya, baru mau bilang Nah, itu sih. pokoknya jangan. Konsep bahwa menjauh itu juga bukan berarti memutus silaturahmi. Oh yes, clear. Karena ada cara apa ya, menjauh dengan antara ignore dengan Embrace. embrace gitu. Itu sih. Cuma balik lagi embrace sama humble kan beda tipis ya Mas. Iya. Sama susah. Iya. Embrace, humble, tawakal, ikhlas, bodoh, bego, tolol, ini beda tipis semuanya gitu. Nah itu penting untuk kita arsir terus gitu. Kan ada orang dipukulin, aku sabar aja, dipukulin kok diem gitu. Kan nggak gitu juga gitu. Makanya ada critical thinking di sini gitu. Kan kalau udah pakai dogma, pokoknya kalau dipukulin nggak apa-apa karena itu. Wah udah tuh, dogma yang keluar. Critical thinkingnya off, disiksa jadinya. Cuma ya memang ya itu ya Mas, maksudnya ego itu kan sangat mempengaruhi keputusan kan. Pasti. Yang tadinya udah yang ya udah nggak apa-apa deh gitu. Tapi yang enggak ya, kayaknya kesel banget ya gitu. Iya. Gitu. Apalagi nanti dikomporin sama faktor eksternal. Iya. Nah, gitu. Dikomporin sama sosial media misalnya. Nah itu berarti konsep latihan itu ya Mas, Iya. yang menjaganya. Itulah latihan. Makanya kita perlu benar-benar hening, me time. Nggak ada omongan orang, nggak ada siapapun, hanya aku dengan diriku gitu. Nah dalam tradisi-tradisi Islam, mau itu sholat, mau itu hening, terserah lah ya. Tapi kata kuncinya adalah kita punya me time. Tapi orang-orang yang akhirnya berhasil untuk menerima apa segala macam itu kan pasti akan digempur dengan banyak pernyataan. Gitu banget sih gitu. Iya, Iya kan? Mas? iya. Itu kalau yang sebenarnya apakah emang benar dia bego gitu? Ya. Atau emang harus melalui tahap itu untuk menjadi humble dan Ya, kan tadi kita tahu dualitas sama realitas itu 1 berbanding 99% ya. Kalau di kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. Ya. Berarti yang gila yang mana nih? kesannya yang satu ya? Yang 1. Karena yang 9 pasti ngikutin di sini. Kamu bego banget sih, maafin. Nanti kita bisa jawab, memaafkan bukan kamu layak untuk aku maafkan, tapi aku layak bahagia. Urusannya bukan bego atau enggak. Dengan memaafkan, saya bebas. Tapi penilaian orang, kamu tuh udah digini-gini masa... Nah, gitu. Gitu. Sip ya? Siap. Karena orang lain gak pernah ngerasain kita gitu aja. Jadi gak usah terlalu banyak percaya omongan orang, termasuk omongan saya. Karena saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu gitu. Cuman opening the door untuk teman-teman, ada loh knowledge ini gitu. Karena kan pada akhirnya keyakinannya masing-masing. Gitu. Oh baru datang ya tadi ya? Ya. Nanti di record aja nanti boleh. Nanti jawabannya di email ke Pak Dik-Dik. Oke kalau gitu aman ya? Semoga ada manfaatnya teman-teman. Tetap berlatih, tetap bertumbuh dan pokoknya sehat selalu dan keep happy. Itu yang paling penting. Terima kasih. Alright.